Oh di Udah woman di bikini ini. itu bikininya juga dinilai. Dan posingnya juga beda. Kita Posingnya beda? kelasnya, iya. Ada Kalau berapa kita kan pos? ambruk sama, momen sport modal begini, bikini Begitu. model pun begini, gitu kan. Jadinya kayak, Oh. aduh gimana sih kita mau ngejuri juga bingung gitu kan. Nih, yang mana nih kelasnya nih gitu loh. Sumpah bro, nggak akan ada namanya perubahan kalau nggak ada namanya inisiator. Oke guys, welcome back to Aji Strongman YouTube channel. Nah ini kita di Strongcast, Strongman Podcast ini bersama atlet dari IVL. Tuh, baru berapa kali syuting udah dapat endorsan ya. Nah, terus ini ada atlet woman bukan bikini sih. Bikini ya? Oh, Bikini. ya. Woman bikini fisik apa model? Figur. Kalau federasi aku fisik. Fisik. Tapi Oke. kayak bikini sih actually. Jadi Ci Fan. Woi, tepuk tangan dulu guys. Nah, biasanya begitu Ci. Nah, ini Ci Fan ini jauh-jauh datang dari Puri, Wo. Wih, Wih, lu tau nggak Puri? Jangan Bekasi doang. tahu gua. Puri Kembangan lu nggak tahu? Itu pakai visa tuh kesananya. Dari Bekasi ke Puri pakai visa. Nah, nih. Kita sedikit ngomongin Ci Fan. Ci Fan ini salah satu atlet PBFI yang juara satu bro di Asia, di namanya apa sih, Asia apa? Ya, Asia. Asia Bodybuilding and Physique Championship PF. Itu di Maldives bro. Oke. Itu kelas bikini ya, Ya, woman up to fisik 170. Jadi tinggi ya. Tinggi ya Ci. Itu 170 udah pakai hak sih. Belum Gitu. dong. Oh belum. Iya ukurnya kan nggak pakai hak bro. Iya, kan ukurnya nggak pakai hak kan. Tinggi juga ya. Tinggi. Lumayan. Iya. Itu juara satu. Dapat apa tuh sih juara satu? Aduh, dapat apa ya? Nah, ini Kayaknya bahaya nih, dapat iya apa Ci nih? Fan tanding nggak ngincer rewardnya Iya. deh. Enggak. Tapi itu nggak ada kayak jadi pro card gitu, nggak ada. Kalau di kita Nggak ada. Nggak ada namanya pro card. Nggak ada. Oh jadi kalau Jadi jenjang kayak Asia habis itu World. World? Ya. Oh. Ya udah kalau misalnya Asia dapat mau compete di World ya silakan gitu. Kalau World dapat ya dapat title Iya. kayak gitulah ya. Miss Universe gitu kali ya. Ya juara dunia Iya, apa iya. gitu ya Iya, kali iya, ya. iya. Dan Dunia. Jangan dunia lain ya. jadi waktu itu di Maldives yang gue sempat dengar sih katanya ada badai ya. Iya. Dan kita gila, berangkatin gila. satu tim, beberapa orang termasuk bos Demetize Iya. ikut tanding tuh. Gue baru lihat dia tanding tuh. Dengan comeback berapa puluh tahun dia comeback, tapi badannya emang siap terus sih kayaknya. Iya. Karena emang edik sih dia. Iya. Hobi kan. Jadi emang badan siap terus. Nah, si Fan ini guys, buat yang belum tahu dia ternyata entrepreneur juga, ada bikin meal prep ya Ci. Namanya Fit by Meal dan juga Osborne Kebonjeruk ya Ci. Bonjero, siap. Tuh, jadi udah atlet, punya gym, Terjerumus nih kayak kita makin dalam nih kayaknya kan. terus juga Masuk aja terus. Ya kan? udah punya gym sekarang. Oh sempet Kita besok punya suplemen. Enggak. enggak, terus juga terus bikin startup. Iya, itu udah ya. Udah rungkat lah. ini. Udah rungkat ya. Udah sedih lah ya. Iya. Tapi kan tapi niatnya bagus dong. Oh, sangat banget. bagus ya. Jadi pas pandemi orang ngelihatnya handphone. Iya, Yes. betul. Jadi kalau nge-gym ngelihat hari ini latihan apa gitu. Iya, jadi ada Ada programnya. ada program latihannya, ada YouTube-nya, ada kayak bank gerakan. Oh, mau latihan pull down kayak apa? Kita udah siapin semua. Tinggal download itu ya. Iya. Sekarang udah nggak bisa download. Sedih. Jadi ceritanya panjang. Jadi sebenarnya kita udah ngobrol panjang lebar ya bro. Sebelum On cam. Sebenarnya bagus loh itu loh. Uh-uh. Namanya aja udah ngajak orang kan. Iya. Ayo Fit, Sehat Ayo Fit. Indonesia waktu itu. Dengan dulu juga mungkin model-model trainer banyak yang virtual ya. Iya, online semua. Iya. Orang kita bikin acara kayak push up challenge gitu Di online. di online. Yang ikut ribuan yang daftar ke masuk ke
Itu. apps kita, iya. Oh. Kita kasih hadiah gitu, suplemen. Dan sekarang Civenven tergabung dalam suplemen Profus. Ya. Wih, gila. Kalau ini Kalau AVL. Kalau ini Wah, Kevin ini Lebron. kurang pakai baju. Ya. Aduh. Kok nggak pakai baju Harusnya Profus pakai sih? Profus. Harusnya pakai ya. Gimana sih? Ini udah lama Mas di AVL. Kayaknya ada. Anjir. Kok dia nggak mau ngomong sih? Iya. Beneran ya? Wih. Ah. Sumpah. Lama lah gua. Sumpah. Tapi rasanya enak loh Ci ya. Enak. Iya, banget. FPL emang Enak-enak. Dan dibilang. gue pernah nyoba testo boosternya juga bro. Gua malah nggak pernah tuh. Oh, Kalau rasa sih memang dia enak. Cuman kan beberapa kali belakangan ada batch yang bermasalah, rasanya terlalu pahit gitu kan. Oh gitu? Aftertaste-nya mungkin ya. Ya pahitnya tuh, pahit banget gitu. Kalau menurut gua sih itu sih tidak adanya kayak pengecekan sih. Jadi yang megang brand ini terdahulu dia nggak ngecek dan dia nggak terlalu aware sama produknya. Harusnya kan ketika batch ini masuk kita harus random sampling lah. Kita coba, karena ketika suatu batch produksi ini misalnya ada yang cacat, itu satu batch itu cacat semua tuh. Nah, ketika orang yang importirnya itu nggak gitu peduli gitu, jadi ya terjadi kecacatan itu beberapa kali gitu. Harusnya ketika sudah ada masalah langsung komplain ke bule, ke pabriknya ya kan, kita ceritain biar mereka itu bisa memperbaiki gitu. Setuju. Tapi yang dulunya ya kan, ya ibaratnya dia udah terlena sama cuannya ya kan, jadi dia nggak begitu peduli sama itu. Jadi udahlah nggak apa-apa, jual aja ini. Tapi memang Nggak ada yang tahu ini. yes. Tapi iya, tapi memang sebenarnya ini produk laku bro. laku, sangat laku bro. FVL ini kan ibaratnya whey yang punya rasa paling enak sebenarnya. Oh gitu? Iya. Aku suka Dibanding sih Java? whey-nya sih. Beda eranya gitu. Ini udah lumayan lama, udah lumayan duluan lah. Tapi kalau untuk sama Java itu dia 11-12. Karena gini, ada suplemen yang rasanya nggak enak tapi speknya itu bagus banget. Oh, itu dong, pakai nama dong. Nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Karena mereka ini ownernya ini kritis gitu kan, kritis, dia mikirin spek. Kayak gini lah bro, kayak BCAA. Ada BCAA kan yang rasanya nggak enak banget. Kayak pahit, kayak obat gitu Tapi kan. rasionya tinggi. Sebenarnya itu yang bagus. Nah, untuk era suplemen yang sekarang, produsen ibaratnya bule-bule, dia berubah. Ini kalau kita bikin yang rasanya nggak enak, pemula, karena mereka pasar pemula kan jauh lebih Iya, banyak iya, bro. iya. Karena pasar fitness kan mengerucut. Nah, ketika kita bikin rasa yang nggak enak, tapi kita mementingkan spek gitu kan, ya kita nggak akan bisa dapat cuan yang gede, karena pemula ketika minum ini nggak enak gitu. Nggak Dia mau ah, iya, maksudnya. dia mana ngerti berapa mg Iya, ini iya. Oh dia gitu kan. dia dan pun nggak akan mau tahu. Iya, jadi dia kalau pemula pasti rasa dulu deh, gitu kan. Nah, untuk produsen-produsen yang baru sekarang mikir ke situ. Salah satunya yang duluan tuh FVL, gitu. Nah, yang gua tahu entah Java dulu atau FVL dulu, gua nggak tahu duluan yang mana. Tapi semakin kesini brand-brand baru lebih mengutamakan rasa, gitu, dibanding spek, gitu. Nah, kayak KL juga rasanya juga enak, ya kan. Walaupun dia ini sebenarnya KL ini di tengah-tengah. Gitu, nggak terlalu enak banget, Nggak terlalu pentingin spek banget. nggak terlalu penting, maksudnya rasanya nggak terlalu enak banget, tapi rasanya itu medium, speknya itu dia di medium. Karena nggak bisa kita bikin spek bagus rasa enak, nggak bisa, Nggak bisa ya? nggak bakal bisa gitu. Pasti kita itu ada yang dikorbankan. Iya. Makanya KL ini termasuk spek yang besar dengan rasa yang enak. Nah, beda lagi sama Java. Kalau Java speknya tuh masih di bawah KL, tapi rasa dia lebih enak. Gitu. Nah, Java sama FVL itu ibaratnya dia bisa head to head. Karena dia bangsa pasarnya sama. Gitu, ke orang-orang pemula, fitness baru, anak-anak muda lah gitu. Nah kalau Civenven nih, kan selama ini Civenven juga ada di suplemen impor ya. Berapa tahun tuh? Ada 3 tahun.
Ada. Sebelumnya pertama kali boleh sebut nih. Oh, boleh. Boleh. Oh, kalau itu Pertama boleh. kali sama Saintek. Karena saya juga mantan. Oh, iya, sedap. Kita semua alumni anjir. Iya. Iya, alumni. Waduh. Iya, Bu Ingrid ya. Sehat Lu selalu. berapa tahun? Gua lupa. Saking lama ya. Oh, enggak 2019 ya, 2019. 2019 sampai 2022. 18 iya. 3 tahun. Iya, 3 tahun lah. Lo 3 tahun, gue juga 3 tahun. iya. Berarti high school, ya enggak? Iya. Enggak, gue senior lo. Oh, bukan deh senior. Enggak, gue duluan. Oh iya, Gua duluan. dia Gua dia dua- batch pertama dia. 2015 gue. Iya. Oh iya. Sama Dodi ya? duluan, cantik. Gue 2015. Dodi dulu ya? Dodi dulu. Eh. Dodi, Syafrijal, banyak yang lain-lain ya. Iya. Gue masuknya Sportisi. 2015. Iya. Nah, ini sekarang di Profus ada bedanya nggak sih kalau produk impor sama lokal sih menurut si Fan? Ini ininya apa? Honest review. Iya. Anjir. Iya, Itu kayaknya ada review merek lain ya. Tagline-nya beda. Beda. Kalau Profus ada tagline-nya nggak sih? Nggak ada. Nggak ada kayaknya. Oh, nggak ada. Yang gue mau nanya tuh, Civen, kenapa kan dari awal kan Impor. Ya. impor, kenapa tiba-tiba oke lah gue pilih Profus gitu. Iya, jawabnya jangan jujur. jujur. Aduh, apa nih dalam segi apa ya? Aduh. Apa karena bingung juga politik? nih jawabnya. 01, 02. Kenapa Ya sih? enggak sih, enggak bilang harus produk impor atau lokal. Cuman ya kebetulan pas memang Nah. lokal si Profus ini lumayan kayaknya mantep gitu Iya. ya. Speknya Jadi ya, berani sih, iya. termasuk Profus speknya termasuk berani. Dan cukup bersaing aku lihat ya di Oh, iya, pasaran. iya. Jadi ya udah why not juga gitu Sampai kan. banyak hatersnya, Bro. Iya. Dan bisa dibilang enggak lah, yang banyak hatersnya gua. Kalau gua tuh oke, welcome haters. Malah diajak ya, mari rapat. Oh, gitu. Jadi nggak masalah sih mau impor Nggak mau masalah sih. selama itu di badan juga masih berasa ya. Iya. Ya, yang penting kan kualitas produknya sebenarnya. Iya, dan tapi ya kita juga Menurut proud gua, juga ya, iya, maksudnya menurut ada gua produk juga lokal. Civen masuk ke Profus bukan karena nilai kontraknya, anjir udah kaya. Mau Anjir, ngapain? amin. Gue lihat dari tasnya, Bro. Iya. Itu tasnya. Enggak usah lihat tasnya, Ada bro. hiunya. Tumblernya anjir. Oh, iya. Iya. Oh, dia tumbler sama tas sama. Oke, coba Ci ngomong tumblernya berapa harganya. Lo jangan kaget tiba-tiba tumblernya seharga motor Beat. Handphone gue balik dulu deh. Takutnya minder. Berarti kalau gengsi mah nggak ada ya, Ci? Enggak. Namanya kan ada tuh si atlet-atlet yang mungkin udah punya nama ya. Iya. Dari yang biasanya dia BA-nya impor. Nggak mau ke Tiba-tiba lokal. ke Iya, karena gengsinya mungkin udah. Tapi ujung-ujungnya Tapi kan ya turun juga. ya kalau aku sih lebih ke lihat produknya lah ya. Iya. Nggak harus kayak melulu oke, produk impor tuh pasti bagus. Nggak. Ya enggak juga Iya, kan. iya gitu sama kan. kayak bule lah, Ci. Kalau lu berpikir semua bule itu pintar, lu Iya. goblok. Di sini Bule banyak bule yang goblok juga banyak. Oh, iya. Setuju. Iya, Gitu. betul. Jangan kemasan packaging apa? I- Ya embel-embel brandnya gitu. Iya, yang oke. Bikin lu karena dia brand ini jadinya dia terkenal karena brand ini yang enggak Iya, juga benar. gitu kan. Lagi Karena- pula ya kalau untuk bikin brand ya karena kita di Indonesia kan kita mau bikin suplemen lokal gitu kan. Sebenarnya tuh kita bisa bikin spek setinggi apapun. Tapi tetap matematik harus bermain. Kita hitung-hitungannya harus jalan. Oke, gue bikin speknya yang tinggi gitu kan. Profus salah satu brand dengan speknya yang gue bilang berani Ya. karena dengan banyaknya brand-brand lain, whey protein lokal misalnya cuman perang harga, ya kan? Profus tuh bisa berani ngeluarin produknya yang Lean Zero. Itu tuh speknya gila itu. Ada CLA-nya 1000 mg loh, itu gede loh. Makanya. Ada L-carnitinnya dan itu speknya itu tinggi gitu. Bisa dibilang itu tinggi. Nah, dan untuk pricingnya menurut gue Profus masih bisa di grab sama apa namanya Affordable iya banget affordable sama netizen Indo karena dia settingnya nggak begitu tinggi gitu. Dan itu menurut gua yang kita bisa apresiasi karena brandnya itu nggak
asal murah. Kan banyak brand baru nih, main murah-murah aja kan, main murah. Isinya sampah gitu. Isinya sampah. Mending kalau ada isinya, Ci. Iya, iya juga. Itu gua nggak ngomong apa. Tapi emang banyak, Bro. Karena gini, ketika sebuah produk ngeluarin SKU baru, Bro, kita bisa ngelihat kualitas ownernya kok, pemiliknya kok. Kalau ownernya ini pintar, dia bikin spek pasti yang bagus. Sorry ngomong nih buat owner. Maksudnya bukan distributornya kan, Bukan yang ownernya. bikinnya kan. Kan ketika lo mau bikin SKU nih, lo bikin ibaratnya Aji suplemen ya kan. Kalau lu bikin spek yang sampah, gue mau main di pasar bawah nih, kita main murah-murahan aja. Ya lu bisa gue stitch juga lu. Ya gitu kan. Karena apa? Lu cuman mainin masalah spek paling bawah, lu banting-bantingan harga dan lu bilang suplemen lu paling bagus gitu kan. Dan harusnya lu malu ketika lu melakukan itu, Bro. Ada nggak sih, Bro, suplemen fitness yang jualannya mengaku paling murah tapi nggak ngaku paling bagus? Jadi keunggulan gue ya paling murah. Paling Nggak murah. bilang gua bagus juga gitu. Nggak bilang bagus, nggak ada ya, Bro? Nggak ada sih. Karena Bilang jadi paling murah. hubungannya pasti ada sama yang paling murah Paling dan bagus paling gitu bagus ya. gitu. Iya. Dia selalu ngomong harga gue brand paling murah, tapi gue paling bagus. Gimana caranya? Nggak bisa, Bro. Nggak bisa. Kayak gini, kayak lu ngelihat toko beras deh. Lu semua ke supermarket lu lihat toko beras. Beras sekilo ya. Antara satu merek dengan merek yang lain, itu pasti beda tipis, Bro. Gitu. Iya. Paling gede itu beda 3.000 perak, nggak sampai goceng, Bro. Kalau beras pulen semua ya, gitu kan. Ya kalau beras pulen sama perak ya pasti beda lah. Oh, beda. Ya, tapi kalau pulen semua nggak ada yang sampai goceng, Bro. Karena memang itu harganya sudah di pasar internasionalnya, bahan bakunya itu udah transparan. Kalau lo jual di bawah pasaran, isinya tuh apa? Gitu. Makanya gue bilang Profoods termasuk berani karena apa? Dia bisa oke lah, gue ngeluarin SKU baru ya dengan speknya itu bagus gitu. Makanya ketika Lean Zero itu keluar, kan dia kan keluar kalau nggak salah protein isolate matrix dulu. Isolate matrix itu menurut gue biasa, Bro. Isolate biasa, rasionya segitu, isolate rasa kopi, selesai. Tapi ketika dia ngeluarin Lean Zero, wih, ini orang berani nih. Ceritanya mau bikin whey yang bisa membantu membakar lemak gitu. Ya, dengan spek yang berani, Bro. Nah, terus muncul lagi tuh produknya Megamesh. Itu lebih gila lagi. Itu karbonya itu dari sweet potato. Good carbs ya. Dia pakai karbo kompleks. Tuh pakai oats juga di situ. Itu menurut gua, wih, lu berani gitu. Iya. Karena apa? Kalau cuman bikin produk murah, Bro, semua orang bisa, Ya, Bro. bahannya juga pasti. Iya, bahannya juga Ketahuan pasti ya dong. begitu gitu. Nah, Gimana? tapi ketika di sini si owner berpikir, ya kan, gue masukinnya gue mau pakainya pakai oats dong, gue pakainya pakai sweet potato dong, gue pakai ini dong, pakai ini dong. Wih, ini orang berani nih. Sweet potato tuh gulanya bisa tinggi, Bro. Enggak. Oh, enggak. Sweet potato enggak. Sweet potato itu powder kan, dia udah berbentuk powder gitu. Itu Iya, gulanya masih oke. Jadi inovasi-inovasi itu yang sebenarnya nggak kalah antara impor dan lokal. ya, Yes, sih. gitu. Dan soal ngomongin gengsi, nah Jadi sebenarnya bukan sebenarnya gini sih. Ini kalau Iya nih. gue nih Ci, kacamata gue anggaplah gue anak SMA yang mau fitness nih. Terus gue nge-gym, terus gue searching kan disuruh abang-abangannya pasti lu beli susu lu gitu kan. Gue akan searching misalnya di Tokped atau di Shopee, gue akan ketik whey isolate misalnya. Nah, itu kan keluar tuh seret. Itu kan pasti ada nama-nama suplemen yang paling sering ads-nya di Instagram, di TikTok dong. Pasti itulah, Bro, yang nomor satunya yang akan dipilih dong untuk pemula. Iya. Nah, berarti kalau nyambungnya ke soal gengsi, gue juga sempet ngetes nih, Ci. Kalau ketik whey isolate, yang keluarnya sebenarnya bukan brand internasional. Iya. Kalau di Indonesia yang keluar ya yang lu sering stitch, Iya. yang Profoods, Iya. yang Apa nih yang Azril di gitu, ya kan? Itu yang sering keluar, yang atas itu sih. Nah di bawah, kalau kita scroll lagi baru misalnya isolate apa, nah itu baru lebih ada apa yang di Sportisi, ada Biot, ya gitu-gitu kan. Karena juga mungkin
ada hubungannya dengan harga juga lah ya, maksudnya daya belinya kita Apa tuh gimana apa dia gitu Tokpednya loh. tahu ya, oh ini lu anak SMA paling duit lu berapa, akhirnya ditawarin yang itu dulu gitu. Jadi gini, ketika orang junior ya atau orang pemula, dia itu selalu eksplosif, jadi meledak-ledak. Responnya itu sangat cepat ketika dia ngelihat iklan. Yang dia lihat apa sih? Langsung tuh. Iklannya dulu kan. Ketika Figur. figur. Ketika dia ngelihat figur, langsung dia tanya Mbah Google. Oh ini Iya kan? siapa? Iya kan? Oh. Langsung Searching. Epo Cihuy gitu kan, keluar tuh. Gue jadi deg-degan. Keluar tuh langsung kan, jeng. Dan pemula itu paling gampang banget kena namanya clickbait iklan. Karena pemikiran dia tuh pendek Udah banget. pasti bagus itu. Yes, pendek, gak bias. Kalau orang yang udah menengah, itu bias pikirannya. Pasti comparing lah Ya, pasti ada. Iya, betul. Iya. Iya kan? Sama bro, sama orang. Sama nanya temen. Iya. Nah. Sama orang yang belum pernah ketipu. Polos kan? Bener kan? Iya. Polos kan? Nah, Sampai copot. Kendor sih itu sih. Tapi ketika sama orang yang udah pernah ketipu, orang yang udah pernah ketipu berkali-kali, pasti dia protokolnya lebih banyak. Pemikirannya itu pasti lebih jalan. Berarti lu sering ketipu dong? Sering gua. Sering. Gitu. Jadi paling gampang ya bohongin pemula. Jual suplemen paling gampang ke pemula. Gitu. Ya cukup berarti kan peluang produsen lokal lebih tinggi dong bro. Oh iya dong. Iya, bener. Iya dong, jelas. Gitu. Karena apalagi untuk ngambil instant money ya, instant profit dari ngebego-begoin orang itu duit gede. Gitu. Duit gampang banget. Iya, duit gampang, dan Profus ini berani untuk gua nge-grab pasar bukan untuk orang bego. Bukan untuk orang pemula. Jadi Profus ini ibaratnya dia tumbalin 1 sampai 2 tahun pertamanya dia untuk nggak making profit. Gitu. Nggak apa-apa deh gue setahun 2 tahun nggak untung, tapi nanti ketika lu udah capek, lu ibaratnya lu nggak ada hasil, badan lu gitu-gitu aja. Ketika lu udah capek di situ, lu coba ke suplemen gua, nah itu bakal susah pindahnya gitu loh. Dia lebih berpikir untuk nge-grab royal customer gitu. Visi misinya sih gue baca sih kayak gitu. Oke, nah ini balik ke si Fan nih, kan ini dua-duanya pebisnis gym nih. Is. Oh, iya. Ngeri. Kita mah apa tuh lah. Jangan dong. Bukan, gue mau nanya nih Ci, sama Mas Canggi juga mau nanya. Ini kan dua-duanya dengan basic gymnya yang beda nih. Ini ceritanya dengan franchise ya? Enggak sih. Enggak, maksudnya nama Osborne itu kan lebih gede dibanding Iya. Sentral nih. Iya. Ya, betul. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari dua ini, mana yang jadi sekarang nih di Jakarta, mana yang orang lebih percaya? Apakah dengan adanya nama besar Osborne orang lebih banyak ke situ, apa dengan gym baru yang nobody tapi udah mulai banyak cabangnya, orang lebih ke situ, bro? Civen dulu lah. Oh iya, Civen. Nah, ini kan udah berjalan nih, Ci. Gimana, Ci? Apa dengan nama Osborne itu membantu dari segi Kalau branding? Jakarta, ini kan Jakarta dan Bekasi nih Iya, ya. planetnya beda. Jakarta Apalagi dia ditambah ada Corbusiernya. Iya. Wow, gila. Kalau aku sih ya memang banyak gym-gym kecil yang bermunculan ya. Jakarta juga banyak. Di area aku aja tuh banyak Banyak sekali. banget Mega gym juga ada, gym-gym kecil banyak juga. Tapi ya kembali lagi menurut aku sih setiap brand itu pasti ada pasarnya Iya, gitu market ya. sendiri-sendiri. Iya. Orang tuh mau cari apa sih gitu loh. Mau ke gym ini, oh gym ini apa? Keunggulannya apa misalnya. Kan toh ada mega gym besar di samping saya tuh semuanya ya. Tadi saya tetap ya nggak apa-apa, kita kan jalannya beda ya. Jadi emang Gitu, jadi percaya kalau marketnya emang udah beda-beda sebenarnya. iya. Ada aja pasti yang membedakan lah gitu. Mau kita sama-sama mega gym tapi pasti kita ada specialty-nya, kita apa, kita mau bawa bisnis kita ke arahnya mana gitu. Tapi maksudnya dengan nama Osborne itu cukup membantu. Kalau aku sih lumayan sih, Iya. membantu lah ya, membantu lah. Lama banget. Lo jawab dulu Iya, lo ya. kejedot. Gua sampai ngeden sampai nahan gitu.
Nah, kalau dari ini kan nama sendiri. Nah, itu kan kalau Osborn kan nama apa yang udah duluan Iya, ada ya. Nah, kalau dari Sentral nih. Sentral itu kan nama baru yang lu bikin. Itu gimana, Bro? Apa lebih susah jalan di awalnya? Apa sudah jalan gini udah rame? Sendirinya jadi rame? Enggak sih, kalau sebenarnya gue nggak mau sih bahas masalah gym terlalu banyak di podcast gitu kan. Iya. Konsultasi masalah gym di podcast karena kan dapur gue. iya. Cuman gue baru ngomong di sini lah. Iya. Gym itu sebenarnya marketnya itu cuma 2 km radius, bro. Radius 2 km. 3 kilo, 4 kilo itu udah bukan market kita gitu. Jadi ketika gue bikin sebuah gym, jadi gue bikin gym itu bukan tanpa perhitungan. Jadi gue sangat memperhitungkan itu. Jadi waktu itu gue pernah kerja ya kan di salah satu gym gitu kan di Bali gitu kan. Gymnya ini lagi ngadain promosi ya kan, karena kesulitan untuk membership, dapat membership, dia ngebagiin gym gratis di Car Free Day. Dia ngebagiin gym gratis waktu itu, gue inget banget kalau nggak salah 100 kupon. Oke. Di Car Free Day. Yang jaraknya jauh. Jaraknya itu di Renon waktu itu. Car Free Day-nya. Car Free Day-nya di Renon. Sedangkan lu di Sunset Road. Iya. Anjay, gak gua langsung tembak. Oh iya bangke. Bon bisa di ini. Di situ. Nah, ketika di situ karcisnya itu laku banyak yang ambil kan free-nya. Gue tanya waktu itu sama staff yang bertugas di minggu pertama, ada nggak yang bawa karcis? Gitu. Yes. Ada mas, 3 orang. Dari 100? Dari 100, itu dikasih gratis bro. Dengan fasilitas yang bisa berenang lah, sauna lah, segala macam gitu kan. Minggu berikutnya, ada mas 5 orang gitu kan. Nah di situ gue langsung menutup kemungkinan pasar gym ini cuma 2 km dari tempat dia berdiri gitu. Jadi kalau menurut gue, apapun namanya, selama dia ada di tempat yang tidak ada gymnya di situ. Lu ada di gym ini sebelah situ? Itu dulu kan gue sendiri bro di sini. Oh iya. Yang nggak ada gymnya masih akan rame gitu. Karena orang ini mencari sarana olahraga yang nggak jauh. Dari rumah. Ya, nah mungkin. Tapi kan semua balik lagi ke perhitungan kakak bro. Nah dari kakak itu, kartu keluarga itu, kita juga harus filter lagi. Orang yang ada di suatu area itu, kakaknya ini kakak produktif apa enggak? Maksudnya? Kakak produktif maksudnya orang yang punya umurnya tuh berapa? Ada perumahan ya, isinya perumahan klaster banyak tapi isinya bapak-bapak semua. Ada bapak-bapak tua yang nggak banyak anak mudanya bro. Terus gimana datanya? Kenapa? Ya ada bro. Kalau untuk sekarang untuk radius anjir kan. Jadi panjang. Orang bisa bikin gym semua bro. Nggak apa-apa, enggak bro, kan orang bikin gym semua tapi kan rezeki orang udah ada yang ngatur ya. Tapi tetap aja bro, kalau lebih baik kita tidak menciptakan kompetitor. Nanti lah pas off cam gue ngomongin semua. Cuman itu semua ada caranya. Jadi emang sebenarnya mau orang yang buka gym dengan nama sendiri atau dengan nama yang udah established itu emang ada marketnya masing-masing gitu bro. Atau menciptakan market baru gitu. Kalau gue sih menciptakan market baru. Gue menciptakan market baru. Kayak contoh misalnya Cifarvan ngomong di daerah saya ini banyak tempat gym, mega gym yang berkumpul banyak. Karena daerah premium. Bahkan di belakang samping banget ada gym toge juga. Iya. Ya tetap. Iya. Kita apa-apa. Iya karena orang yang di mega gym dia nggak akan mau main di toge gym. Orang yang ada di toge gym dia tidak akan mampu main di mega gym. Oke. Nah jadi ketika kita ngebuat bisnis, build bisnis ya kan. Ya gym lu sepi nih gitu kan. Kita kasih mereka ibaratnya 500.000 per bulan. Sepi nih gymnya nih. Salah besar ketika kita tuh merendahkan membershipnya. Kita rendahin, kita potong deh setengahnya 250.000. Jadi rame nih. Gitu kan. Tapi kan tetap strata sosial orang yang masuk situ tuh berbeda. Ngerti nggak? Kalau mau lebih rame lagi, turunin lagi di 150.000. Masuk semua tuh, ya kan di situ. Nah kita kan ketika kita mau build something business, kita tuh harus milih dulu pasar kita tuh di mana, gitu. Marketnya di mana? Contoh misalnya mega gym, Cifanvan ini mega gym ditempel sama toge gym, itu marketnya beda.
mega gymnya Chiefenfen dan Tokyo Gym yang ada di situ juga bisa, dua-duanya bisa rame, Hidup juga. juga bisa hidup gitu. Balik lagi ke area lokasi kakak aktifnya gitu. Ya contoh ibaratnya kalau di daerah gua di sini perumahan-perumahan yang padat tapi anak buah anak mudanya itu udah pada ngekos atau kemana, itu ada di daerah Pulau Gebang. Daerah Pulau Gebang dan sekitarnya itu tuh perumahannya padat, bro. Kakaknya itu sangat padat. Cuman isinya tuh anak mudanya nggak ada. Anak muda yang punya daya beli bagus itu dia udah pindah sekarang ke JGC, ke Sumarekon, ke Harapan Indah gitu. Jadi jangan sampai kita berpikir ini banyak perumahan nih, tapi Belum tentu, yes kan? bener Iya. belum tentu. Nah kalau Puri beda lagi cerita. Puri itu wow itu Puri Kembangan. ya tempatnya Oh, tinggalnya Chiefenfen. ah. Itu tuh mau berapa banyak gym di situ itu akan masih rame. Hidup-hidup aja Hidup-hidup sih, aja Bang. karena apa? Bener. Penghuni itu banyak banget gitu. Dan penghuninya banyak, anak mudanya itu juga banyak. Orang-orang yang masuk dalam kategori ekonomi produktif tuh di situ masih banyak banget gitu. Ya. Jadi ya emang sebenarnya kalau buka gym itu aspek lokasi penting banget ya. Oh, sangat penting. Iya. Dulu berapa lama Cing rencanainnya di Kebon Jeruk? Habis Gold Gym PX tutup, aku Oh itu langsung- tempatnya bekas Gold Gym? Oh enggak. Maksudnya? So, aku kan tadinya mau ngambil yang bekas Gold Gym, karena aku nge-gym di situ udah 10 tahunan kan. Dan PX dia- apa, Ci? PX, Sorry. Lipo, seberang Lipo Mall, apa sih namanya? PX Pavilion ya. Oh. Jadi pas di seberang Lipo Mall Puri, Hmm. di situ udah lama kan. Nah dia Tutup. mau tutup. Jadi saya pikir aduh, gua nge-gym di mana nih Iya, begini. sebenarnya Wah, sih gym di mana tuh buka iya, sendiri. sebenarnya sih visi misi Gokil. Chiefenfen bikin gym biar dia bisa nge-gym di situ. Udah itu doang sih sebenarnya. Kalau untuk dari segi bisnis, kayak Chiefenfen nggak ngambil Mau lah. nggak nyari duit di sini. Mau sih Tapi ngajar nggak Ci? sebenarnya. Ngajarin? Iya, aku ada terima klien sendiri. Terima klien? Oh, Pasti harganya beda lah bro. Oh, lah. beda berapa Ci harganya? Lu kepo banget ya. Terus nih rencananya gimana Ci? Mau tanding lagi kan ini 2023 tanding. Iya. Maldev 2024 mau ngapain? Pengen sih sekali lagi turun gunung. Nggak pengen yang ada titelnya dapat kartu gitu Ci? Kayak Mas Canggih, gitu ya. kartu SKCK. Kan AFBB Pro lumayan gengsi Ci. Kayaknya map ini sih, kalau cewek mah 11-12 ya bro. Iyalah, ya cuman ya nggak tahu ya, kita kan kalau masalah tanding itu masalah masih passion apa enggak untuk tanding. Ada orang yang tanding itu untuk ngisi waktu, ada orang yang tanding itu sekalian jalan-jalan, ada orang yang tanding benar-benar mau cari Cari title. gelar, ya Heeh. Nah, Ci cari apa? Itu cari Tiga. pace jalan-jalan gitu. Oh, jalan-jalan sekalian karir gitu. Iya, seneng aja lah ya. Maksudnya nggak harus kayak gua harus dapat pro nih misalnya kayak gitu-gitu. Yang Nggak, tapi pengen nggak punya titel itu Ci? Kayak yang lagi rame, lagi hits ya. lagi hits kan nih pro. Fan IFBB Pro fan. Wih. Kalau bilang pengen apa enggak, pengen coba juga sih. Oh. Pengen coba gitu. Cuman kan karena aku di federasinya Oh beda ya, ini WBPF ya, tapi ya aku afiliasinya. pengen udah kepikiran kayak apa coba aja ya Coba gitu. aja, Ci. Coba aja ya. Las Ayolah, Vegas sih. gas. Las Vegas. Enggak, bro. Iyalah. Jauh yang, aja. yang deket-deket aja dulu. Iya. Vietnam ya kan, Filipina, iya. Malaysia, katanya Singapura ada, sih. Malaysia Ada, Global Classic. Bulan Heeh. 7 kalau nggak salah Heeh. NPC ya. Gitu. Agustus Oh ya, juga kayaknya ada. April Malaysia itu bulan April Global Classic. Bulan 7 kan? Iya, bulan 7 NPC. Iya, NPC. Jadi kan yang IFBB itu kan sebenarnya kan udah ada banyak tuh sekarang. Global Classic, FBB, Global itu IBB. IFBB, NPC, Tapi regional. Kayak regional Iya, gitu ya. NPC ini juga apa namanya FBB juga, PCA, FBB juga. Iya, Sekarang banyak banyak federasi. PCA itu yang dapat pedang gitu ya? Ya gitu. NPC. Jadi ya sekarang tuh untuk main keluar tuh nggak susah kayak dulu. Iyalah. Federasi itu kita bisa pilih-pilih. Federasi Banyak internasional. banget. Ya pengen sih sekali lagi lah ya. Sebelum Masa sekali lagi? iya maksudnya. Ya kan maksudnya udah aduh. Beda bro, Umur berapa ini, pemikirannya, Iya kan? pemikiran kita tuh sama Chiefenfen tuh udah beda. Oh iya, tapi kan Tapi ya lagian kan aku kan juga
ya udah umur lah gitu kan. Maksudnya kalau mau compete juga kan mesti lihat bener-bener kategorinya aku gitu. Kalau enggak kan ya bodoh-bodohnya kita masuk ke kayak benar. kan, Tapi emang gitu loh. Kalau persiapannya berapa bulan biasanya kalau dari badan ini nih startnya? Badan kayak gini 4 bulan lah ya. Oh lama ya dulu ya? Iyalah. Ya lama lah. Enggak sih, gue Kalau juga masih segitu itu, sih. Karena kita nggak fokus ke situ doang sih bro. Kayak Cisven pasti punya kerjaan yang lain, mikirin yang lain. Jadi itunya emang progresnya lebih slow tapi bisa santai lah. Iya. Tapi kalau aku kan memang daily-nya pun dijaga. Kayak gitu maintain-nya jadi nggak terlalu. Kalau switch-nya jadi nggak terlalu lama lah gitu. Yeah. Kayak waktu pertama ikut juga tuh baru kayak 2-3 bulan kayak gitu yang pertama. Langsung kali kering di gitu. Melbourne. Ya. Karena memang yang juara 5 ya? Udah nggak, ya karena memang kondisinya nggak off banget gitu loh. Tapi itu namanya ada naturalnya gitu. Ya katanya. Sedap. Iya kan? Apa? Iya, compete natural kan. Compete natural. Iya, Mas Cagi nggak bisa dong. Nggak bisa gua. tahan Cagi, tahan. Apa batuk? Kenapa milih yang natural sih emang? Kenapa nggak yang supranatural? Sedap. Jadi tadinya sekali yang lain jin. Iya, lihat yang lain. Aji udah mulai mancing-mancing. Saya minum kopi dulu. Tapi itu bedanya jauh loh dari yang saya lihat di Australia sama yang di Maldives. Iya. Atau yang di Phuket ya, itu lebih define banget badannya. Kering banget Tapi sih. malah nggak dapet lah. Yang di apa-apa. Phuket itu. Hmm. Oh. Soalnya kelasnya juga kan yang ikut banyak banget kan, puluhan orang gitu. Kalau yang di Maldives sama Phuket lebih keras mana badannya? Aku rasa sih Phuket ya. Oh iya. Lebih isi gitu. Lebih kering gitu ya. Tapi kering, Maldives juga sama-sama kering sih cuman ya. yang ini kayak lebih full lah gitu. Lebih full. Karena kan masih jaraknya berapa sih? 6 bulan itu kan. Bulan 7 apa 6 tuh, terus bulan Desember. Jadi itu kayak selama setahun tuh anjir cutting terus weh. Iya. Setahun? Maksudnya dari prepare yang Juni kan dari awal tahun. Ini dapat pada ayo ikut lagi lah World gitu kan. Wah. Lanjut lagi, wah gila. Hebat Sumpah. ya, Itu sih kayak udah pusing banget itu. setahun diet terus, wah pasti apinya membara banget ya bro. Iya. Kan belum dapet yang ini, jadi kayak gemes gitu. Itu ada yang ngajarin Aku dulu? masih kayak mikir gitu, pengen ikut yang federasi sekarang. Oh, yang tapi IFBB? ngambilnya, enggak, yang ngambilnya yang WBBF, sekarang ini, hah? tapi yang world-nya terus ikut regional IFBB. yang NPC atau PC gitu. Kayaknya apalagi kalau si fan-fan di sosmednya aktif, mendingan ikut yang rame dulu sih. Kan naikin exposure, anjay. Cuman lagi Lagi bergumul dengan umur nih, gimana nih? Wah, jangan Tapi gitu. nggak ada kelas master ya, Ci? Ada loh harusnya. Ya udah kalau itu. Iya. Kalau menurut gue sih dengan chief event yang seperti ini masuk kelas master pasti podium sih kalau gue bilang. Iya. Tapi memang kalau nggak main di kelas master emang berat. Ngalahin yang 2 kepala 2 kan. Iya. Chief event Itu kan udah nggak lompatnya itu udah nggak ada berapa ininya, kepala. nggak ada batasan ini kan. Hmm. Orang yang kemarin-kemarin ikut juga semua juga muda-muda semua. Tapi kalau di panggung nggak kelihatan bro. Kelihatan sih bro. Tapi timplang banget nggak? Timplang lah, sama lah kayak kayak yang kelas muda-muda yang master sama open tuh pasti timpang lah. Kecuali memang ada kategori. Nah, Yeah. kalau yang ICN itu ada. Oh. Dia ada umurnya, ya kan? Jadi kita mau ikut above 40 gitu. ya 40 plus, 45, 50, wah sampai yang tua. Iya, jadi emang Jadi enak kan. Jadi orang yang compete ya sesuai lu punya Ya. inilah gitu loh. Terus yang bikin apinya masih membara apa sih? Ih, Anjay. ngeri ini. Kan orang diet setahun itu kan butuh kompornya nyala terus. Kalau aku udah lebih ke lifestyle sih ya. Jadi kayak Mau compete, makan nggak compete pun mau makan bakmi, aduh. enggak juga. Oh, enggak. Enggak juga dong. Sedih amat sih. Makan mah makan aja ya kan. Oh. Justru kayak orang kayak kita makan lebih aman loh, Benar, dibandingin benar. orang yang
kayak ya kan. Sebenarnya orang kayak Nggak kita makan takut lebih aku. banyak. Iya, nggak takut kan. Bakarnya cepet. Iya, Mau apa benar. lu? Benar. Sombong. Iya maksudnya gitu loh, ya kan. Kalau aku lebih ke situ sih. Emang udah jadi daily activity-nya, latihannya juga tiap hari? Enggak? Hampir tiap hari. Minggu aja off. Terus bawa bekal nih, katanya bawa bekal bro. Tadi mau diajak makan bakarin. Oh gitu. Tapi bawa bekal ya? Iya. Aman gitu malam. Minum juga bawa bekal. Iya, Ya minum kan harus sendiri. prepare selalu. Kalau lapar ya tinggal makan dong. Takut diracunin kali gua. Roti apa yang nggak dimakan? Iya, waduh. Digandung. Makan nanti makan. Jadi next step-nya nih 2024 si Fan mau coba nih. Mau. Cuman belum tahu mau yang mana. Betul. Nah kalau di PBFI sendiri, Cuman jadwal udah ada belumnya ada ya? Udah ada jadwal. kalau dari PBFI-nya nggak ada jadwal? Ada sebenarnya agenda mereka setahun kan udah ada. Cuman kan ya masih mikir-mikir ya mau kemana. Kalau kejauhan capek juga loh. Nah ini Bener ngomong-ngomong loh. PBFI, si Fan juri bro, Juri. Oh juri. nasional A. Oh iya. Nanti dia di FF juga juri. Siapa? Civen Fan. Wih, Iya, juri juga. Support Jadi dong. juri lu standar nasional ya. Yoi, harus. Emang Ci kalau juri PBFI yang ini saya nanya standarisasinya ya. Lebih kemana Ci? Lebih ke menitik beratkan kemana ya? Ke condition, ke match-nya, atau ke Kenalan. waduh, atau ke teman baik? Coba bisa dijawab Ci. Ya inilah Yang paling- tergantung yang- kategorinya lah. Ya kalau bodybuilding deh. Ya bodybuilding ya. Condition. Iya Nomor dong, satu. harus gede, harus rib juga, harus volumenya dapet, Simetris. simetrisnya dapet. Oh, enggak kalau yang paling tingginya, Keringnya dapet. nilai paling tinggi di mana Ci? Di conditioning atau di mass-nya atau di balance Ih, muscle? susah dong ya kan. Mm-mm. Ini kayak udah, Udah sepaket gitu ya? ya iya kalau misalnya gede doang tapi Basah. Basah. salah juga Atau ya kering kan. doang tapi kecil gitu. Terus miring sebelah atau oh enggak salah. Itu duduknya kelamaan sih. Di pesawat duduknya miring jadi. Oh, jadi emang kalau Kalau aku sih lebih nilainya bener-bener yang rata-rata satu gitu. paket lah gitu. Ya, keseluruhan. Enggak harus yang gede banget tapi ternyata kurang kering misalnya. Ya kan enggak enak juga, mendingan yang size-nya lebih di bawah itu tapi dapat Komplit. keringnya, fullnya dapat ya kan. First Maksudnya color. masih di Ganteng nggak list ngaruh. dong. Jangan dong kan nilai muka ya kan. Kan Salah, bodybuilding, kita bro. nilai- Iya. Ya bukan face building. Iya. Ya salah Face dong. termasuk body. Oh sedap. Ya boleh lah, tipis-tipis lah ya. Boleh tuh dinilai tipis-tipis. Aduh. Tapi Bon, kayaknya ini nggak ada- Indonesia mesti lebih ini sih ya. Ya Lebih nggak sih, apa? Mas? Iya. Maksudnya lebih kayak berbenah tuh bener-bener kategorinya jelas. Iya, Apalagi benar. untuk yang cewek tuh, aduh. Oh iya, tapi sebenarnya Sedih liatnya yang kadang. peminatnya woman fitness itu banyak ya? Banyak loh. Banyak, cuman Sekarang makin banyak. iya, kadang kalau kita menyertakan woman fitness atau bikini, izin keramaiannya nggak keluar, itu. bro. Oh gitu? Iya. Dari mall itu? Enggak, kita kan harus izin keramaian ke kepolisian Kenapa kan cuma bikini setempat. bro? Nggak bisa, bro. Di mall tiba-tiba lu ini bikini nggak Iya. bisa. Nggak bisa. Kecuali bikinnya di Bali. Iya, Bali kan planet lain. Atau gedung tertutup kali Ya, nggak sih? Di hotel gitu? Hotel mungkin, cuman tetap susah, bro, kalau di Jakarta. Ada tulisan bikininya gitu? Iya. Jadi kan nanti kan kita ngasih minta izin keramaian kan. Nah, di situ nanti dilihat tuh kamu Apa bikin aja? ininya apa gitu kan. Bodybuilding, binaraga. Orang binaraga masih oke lah walaupun pakai kancut doang gitu kan. Nah, tiba-tiba kalau ada bikini ini apa? Nanti ada meresahkan ya, ya. ada Meresahkan. ada perempuan naik ke atas pakai bikini doang, Iya. underwear begitu. Itu suka nggak keluar. Kalau di daerah Jakarta udah fix nggak akan keluar. Oh gitu? Iya, kalau di Jakarta ya. Mungkin Jabodetabek juga. Makanya kalau setiap ada event bikini itu pasti dibikinnya itu di Bali. Makanya lebih banyak woman sport ya, pakai short Yes. gitu. Jadi masih pakai sport bra, Iya. masih pakai itu. Masih tupisnya masih Masih Iya. masih dalam tutup ya. Iya, konteks sangat inilah. tutup lah. Iya. Gitu. Nah, nih kita cobain dulu nih. Ih, Bon.
Nah, Gua ini kadang temulawak sih. aduh, kalau ada tamu kayaknya gelasnya kita harus ganti, Bon. Iya, Bon. Heeh. Sama gelasnya sedotannya. yang begini. Iya. Sedotannya yang takutnya lingkar minder boleh. sama tumblernya. Iya. Si Tempen. Iya. Cobain, Ci. Ini tenang. Bomon udah dicuci kok ini, Ci. Heeh. Jangan gitu lah, Aduh. jangan gitu. Iya, lu Ini- lu Apa ngeliat ini? tasnya. Ini ice hydro, Ci. Wih, Nggak apa-apa kok sama propus mah. Iya. Slow. gua juga sering masalahnya ini. Mantap ini, mantap. Iya, lu ngeliat apa tasnya getar, gua ngeliat tumblernya aja getar. Wih, mantap ya. Gak usah dijelasin kalau event-event mah udah sering minum. Temen nih dingin lempuk gitu. Sorry. Oke, lanjut ke tadi soal penjurian ya. Jadi ternyata di Indonesia nih sebenarnya banyak peminatnya woman fitness bikini, Iya. cuman aturannya juga belum jelas. Kategorinya juga kayaknya masih rancu gitu loh. Posingnya juga. Posingnya. Ya, mungkin harus distandarisasi kali ya kalau aku bilang ya. Iya. Dan mungkin Kalau suatu enggak- saat harus ada dibikin seminar kali soal woman fitness Makanya ini. ya harusnya sih banyak yang mau ikut kan, kita lebih kayak harus berbenah sebenarnya kan, supaya makin ke depan makin rame lagi ya orang mau. Jadi mau- cewek-cewek mau juga ikut. kalau mau ikut tahu harus belajar pose-nya gimana, Iya. Kadang kayak wardrobe-nya misalkan gimana ada gitu ya. ada event gitu, woman fitness, ntar ada yang pakai ada kancutnya gitu kan, Hmm. nggak jelas gitu. Ada yang ada bling-blingnya, ada yang sport bra. Gimana maksudnya ya, udah dua hal yang beda sebenarnya gitu. Itu kan yang kayak kalau di luar kan nggak ada begitu-gitu. Semua Standar udah jebret ini. Hmm. Baju lu salah ya sudah salah, nggak Langsung bisa. nggak dinilai gitu. Nggak bisa. Iya. Kan maksudnya dalam pendaftaran juga kan udah di Oh di Udah woman di bikini ini. itu bikininya juga dinilai. Iya kan harus ada kayak misalnya kelas fisik, bajunya belakangnya beda mas, Oh. sama yang kita punya bikini punya, yang kayak kelasnya kita. Dia masih bener-bener ada Saklek aturannya banget gitu. gitu ya? Dan posingnya juga beda. Kita Posingnya beda? kelasnya iya. Ada Kalau berapa kita kan pose? ambruk sama, momen sport model begini, bikini Begitu. model pun begini gitu kan. Jadinya kayak Oh. aduh gimana sih, kita mau ngejuri juga bingung gitu kan, nih yang mana nih kelasnya nih gitu loh. Berarti emang harus di awalnya Pengennya di sih penyuluhannya ya. Hmm. Dan pensosialisasian untuk aturan dan cara permainannya ya, gimana. outfitnya juga ya kayak yang cowok lah, celana pantai sama yang Short. pendek gitu, harus ada standarisasi sih kalau aku bilang, kalau mau maju ya. Kalau lu pakai short pernah, Bro? Pernah. Pernah lah dia. Pernah gue pakai short. Abis itu udah nggak ini. Yang di luar negeri? Enggak. Di luar negeri pernah di Gold Gym Classic 2016 kalau nggak Itu salah. short. Itu short di situ. Terus orang tua gua kayak ngelihatnya pakai Kan belum pakai tong. itu ini pokoknya pas gua ngeliat di situ, di situ gua menang kan, juara 2 tuh di Gold Gym Classic. Nyokap gua mama ngomong Canggih kamu Sananya gitu. pakai ini aja, pakai yang celana pantai pantai. gitu. Oh ya udah. Terus kalau istri juga kadang udah nggak komplain sih, cuman kalau gua suka ngasih tunjuk kan, kalau aku tanding kasih ini mana, enggak lah, nggak usah lah gitu, pakai yang celana pantai aja gitu. Pakai yang ada celananya. Iya. Gitu. Agak risih apa gimana? Risih kali ya. Iya, mungkin lah ya. Kalau gue bilang risih kan nggak enak juga sama teman-teman yang lain di sana kan. Ini kan masalah pilihan aja sih Iya, sebenarnya. iya. Gitu. Gimana pakai kancut ya? Wis, Di mall. Iya, makanya. Itu dia. Kalau awalnya sih kalau namanya tanding bikini model ya, itu ada rasa canggung dulu nggak awalnya? Awal dong. banget. Iya. Iyalah. Terus ngelatih PD-nya gimana sih? Nggak pede sebenarnya aku. Jadi ya udah naik aja Masih gitu. geter-geter, iya. Cuman ya mau gimana ya. Kalau The nggak stage is yours. Iya. Mau kompetitornya gimana pun kita juga nggak tahu ya kan, ya pokoknya udahlah jangan lihat, pokoknya just fokus aja, naik, kelar, get it done, udah.
gitu. Kalau pertama kalinya naik panggung di acara apa? Pertama Compete atau kali. apa nih? Kayak compete. Ya itu ICN. Di Australia tuh? Iya, langsung di Melbourne. Dia nggak pernah di sini karena ya itu menurut aku tuh masih kayak gimana Abu-abu. ya, kayak mau naik tuh aduh gimana sih ini dilihat siapa aja atau kayak rasanya tuh nggak aman gitu loh. Oh, Kayak, oke, gimana sih? oke. Masih berantakan ibaratnya gitu loh ya kan. Ah. Kalau di sana kan nggak ada proper lah gini. Dan Dan mereka mem- juga ya namanya bule ya beda Yeah. lah ya, they don't care juga lu siapa gitu kan. Kalau di Kalau sini kan taunya ada tetangga katanya. iya. Halo, ada Pak RT gitu. Malu ya kan? ngapain ya? Malu ya kan? Iya, ditonton Pak RT. Iya, biasanya bajunya rapet. Iya. Iya kan ini Enggak di expose. bercanda ya, enggak gitu. Ntar dipepet Pak RT. Tanding di mana lagi setelah ini? Mbak? Saya ajarin kalau gitu. Cuman kayak feel-nya belum dapet di sini gitu loh, kayak masih Tapi kayak justru takut gitu enggak loh. gini. Kenapa enggak kalau di sini kan teman banyak nih, supporter banyak kan, nggak ada salahnya dong kita kasih teman-teman yang tahu perjuangan si fan-fan tahu nih hasilnya di atas panggung gitu. Tapi cewek ribet loh kalau naik panggung. Iya. Karena harus dandan, ada muanya juga ya, Ci? Oh gitu. Bagus lah semua sendiri. Oh, sendiri. Suka ada jadi atlet yang bawa mua. Hairdo sendiri gitu. Iya. Kalau Ada. yang di ICN itu proper sih. Jadi Oh, dia ada udah muanya. ada. Ya tinggal dari web tuh kita udah booking semua. Pokoknya hairdo, make up. Jadi mereka udah standby gitu. Kalau di Ribet. Maldives, waduh. Iya, cewek ribet, paling ribet. Gawat Kalau itu. cowok paling cuman kalau untuk tanding keluar ya. Tanning. Ya cuma paling tanning semprot kan bayar kan. Udah langsung tinggal semprot ya kan. Kalau ada misalnya gua nggak mau tanning, semprot, gua tanning bawa ini nggak boleh. nggak boleh. Itu Nggak standarisasi. boleh. Udah standarisasinya. Jadi kalau untuk tanding ke luar negeri itu pasti pakai tanning semprot. Biasanya itu proten, dia kerjasama gitu. Biasanya 2 layer. Hari pertama dasar, hari keduanya itu layer kedua. Nanti pas mau naik ada namanya finishing. 3 dong berarti ya. Iya, yang finishing itu kayak di iniin pernisnya gitu lah biar lebih mengkilat gitu. Berarti Kenapa di sini nggak bisa ya gitu? Pengen sih, saya rencana sih pengen bawa protein kan kemari gitu kan. yang Cuman bawa semprotan itu. ya saya udah kemarin udah sempat tanya-tanya Ke gitu kan. proteinnya? Iya, beli license-nya sekali, terus habis itu ketika license-nya udah ada, beli perlengkapannya, tinggal beli isinya aja. Itu cuan juga loh, itu cuan. Iya, Cuman cuman ngomongin cuan mulu. Cuan juga. iya makanya Iya dong. pas saya keluar itu Tadi ceritanya rugi mulu dia. pas jangan gitu. Oh Iya, gitu. Bercanda guys. Iya. bercanda. Nanti kita bahas. Ini kan masih pertengahan. Durasi masih aman kan, Bon? Aman. Kan kita bisa ngomong yang rugi-rugi nanti. Nah, pas gua lihat nih kayaknya kalau kita bawa ke Indonesia mungkin oke gitu ya. Kita bisa kita manage. Tapi sorry bro. Tapi kan orang kita mikirnya kadang wah di monopoli nih. Kalau gua nggak bawa Dream Tent sendiri gimana? Enggak, jadi kita jualnya itu kepraktisannya, Bro. Praktisan, prestis gitu kan. Ya kayak di luar aja. Di luar kan itu kan ibaratnya dia kan dilayani, Bro. Jadi ketika mau naik panggung nanti ada kru yang ngikutin dia untuk finishing. Bukan Jadi temennya dia. bukan. Jadi kita bikin prestisnya aja. Jadi orang ini ngerasa dihargai, praktis. Ya kan ketika habis turun panggung ya gitu kita bersihin itu tendingnya gitu kan. Ya cuman kan di Indonesia ini kan memang untuk kita berbisnis dengan nama sendiri kadang udah sulit, Bro. Gitu kan, karena kan contoh nggak semua orang suka sama gua. Nah, iya, gue yang bantu lah. gue berpikir nih misalnya oke nih gue bawa protein ya kan, ya gue kasih aja mungkin si Mike Binaraga Indonesia, lo yang atur lah gitu kan, iya lo yang manage lah gitu kan. Untuk sekarang tuh untuk ibaratnya berbisnis di ngebawa personal brand udah sulit, Bro. Gitu. Aku pernah bilang sama PBFI gitu, kenapa kita tuh berangkatin atlet gitu, yang ngeteningin kita aja nggak ada loh. Iya. Di sana? Can you imagine gitu. Iya. Waktu aku di Maldives tuh sampai hampir nggak ada orang ngetening. Tiba-tiba ada Mr. Tan itu yang orang Malaysia tuh yang rebel. Pas kebetulan ada di situ. Nggak kenal.
Dia yang tandingin aku, sumpah. Itu aku udah kayak mau nangis tau gak? Gimana nih gua nih maksudnya? Hal-hal kayak gitu yang kita tuh kadang gimana ya, kita bawa nama negara nih ceritanya nih ya kan, udah difotoin ya masuk ini apa gitu. Bawa bendera. Sampai situ kayak anak hilang ya Ci ya. aduh sumpah sih. Sampai makanya aku itu paling banyak protes gitu loh. Ya mungkin karena itu mereka kayak ya udah kamu jadi sekjen aja deh atau apa gitu kan. Jadi kayak aku yang compete itu aku bilang ini kok gini sih, ini kok gini. Kayak misalkan kita mau naik panggung. Masa kita yang harus ngecek ini gue udah mau naik belum nih, berapa lama lagi nih, kan kita harus loading, kita harus banyak banget kan yang harus kita. Nah iya itu juga kayak gimana gitu. yang dirasain sama pemula kalau mau tanding di luar atau di dalam juga begitu. Kalau yang udah pro mungkin dia bawa kru kan. Kayak Ci nggak bawa kru? ya di saat itu enggak bawa. Waktu itu kan pikirnya Nggak nyusul krunya. Sedangkan cewek itu ribet. Bawaannya tuh banyak, bro. Pakai heels ya kan, gimana coba. Dan lu begitu lu masuk ke ruang pendaftaran atau daftar ulang, lu belum pakai atribut lu, bro. Lu masih pakai teplek. Berarti bisa artikan kalau heels lu tuh masih di koper. Takes times gitu loh untuk prepare everything gitu kan. Kalau nggak ada kita kayak bentar lagi nih, setengah jam lagi atau apa ya, kita harus masukin apa, kita harus pakai apa karena gitu. ten itu nggak kayak di sini, bro. Lu mau tanding nih, lu naik, tiba-tiba lu langsung persiapan, oke, lu tanding nggak bisa, bro. Itu layer pertama, itu kan besoknya. Terus layer kedua lu pagi lu udah di layer. Itu spray tan. Kalau ini yang masih pakai begini. Nah iya ditepok ya. Iya, itu gua masih ditepok punya, Mas. Oh di Maldives ditepok tuh. Iya, jadi udah pas aja ya. Apa, lu mau mupeng? gimana? Oh enggak. Coba ajak Mr. Ten-nya coba kemarin. Ya untung memang ya thanks God ada dia lah yang mau bantu. Kalau enggak aku juga bingung nih gimana nih, kayak udah pucet gitu loh. Nah, iya Kan makanya nggak mungkin lo naik nggak pakai tanning. bener. Gimana ceritanya? Udah pasti dis dong. Itu yang gue lihat tuh ya itu celah bisnis lah. Celah bisnis. Jadi ya kita iniin aja, Sediain harusnya. kita sediain aja, nggak usah kita kalau di sana kan semua di monopoli, bro. Harus protein, entah itu spray atau pakai protein gitu atau tepok gitu kan. Nah, kalau di sini ya ibaratnya kita bawa gitu kan. Ya, kita sediain aja. Ini ada training semprot nih. Berapa dolar kalau di Malaysia? Kalau kemarin di Malaysia gua rupiahnya itu 1,2. 1 jutaan. Wih, lebih mahal daftar, lebih mahal proteinnya. Hampir daftarnya 1,5. Jadi 1,5 daftar, 1,2 itu trainingnya gitu. Itu kalau satu aku kelas. pernah ngusulin, karena aku pikir ya buat atlet tuh penting gitu loh. Ya kan, jadi mereka ya udah siapin badan aja, nggak usah pusingin ini. Kalau kita kan kayak pusingin rambut, pusingin makeup, pusingin training, mati aja ya. Pas sampai atas panggung cemong. Menang apa kagak juga. Nah, itu dia. Ini bolong setengah. Gila itu sih. Tapi kayak menurut lu bisa itu di Indonesia? Bisa. Tapi harganya nggak mungkin segitu dong. Iya, harga mungkin cuman pasti akan lebih mahal dibandingkan uang pendaftaran, karena di Indonesia kan paling untuk pendaftaran body contest yang paling mahal ini kan 350. 400. Iya 350.000 sama yang 500.000 itu yang internasional kan. Ya kalau tanningnya mungkin pasti di atas itu. Iya, bisa 850 tanningnya ya untuk tanning. Tapi balik lagi karena beberapa orang, karena kan ketika orang mau ngikutin sebuah event body contest, nggak semuanya orang yang mencari prestasi. Ada juga orang kayak Civen Fan ini, dia udah settle secara ekonomi di sini. Gue ibaratnya mau senang-senang, mau tanding, ya kan? Ya menyalurkan hobi gua, ya gua ngeluarin uang segitu nggak seberapa lah gitu. Seberapa loh? Enggak lah, bohong. Lu nggak ngeliat tumblernya? Ini diulang-ulang mulu, lu nggak lihat tuh tasnya. Gitu. Tapi memang biayanya cukup besar ya. Iya, paling ya kita nggak usah berharap banyak. Mungkin satu event kita bisa dapat 10 sampai 15 orang gitu.
beli bikini aja mahal loh Mas. Berapa bikini? Jangan lu kira murah loh, mahal loh, jutaan loh coy. Jutaan. Iya jutaan memang. Anjir, iya. 2,5 juta, Gila nggak 3,5, ada yang sampai goceng. Kan itu kan ada bling-blingnya kan. Iya. Bling-blingnya itu bisa pakai Swarovski Iya. gitu. Masa? Serius, Mahal, Bro. mahal. Kenapa nggak yang tempel kayak krok? Mana Nah, bisa. kayak buaya. Ada gambar Terus di sini juga belum ada McDonald. yang bikin juga kan. Iya, Jadi kayak gitu. kita harus cari-cari di luar, Iya. harus beli dari luar, Iya, belum kena benar. pajak. Heeh. Tapi bentar Bakalan lagi pajak. udah Ferry nih mau bikin nih. Kalau misalkan memang maju, harusnya kayak gitu ya nggak sih? Iya, Kayak benar. maksudnya udah bikini pun disiapin, ada sepatunya semua, jadi kayak proper aja bikin. Lama-lama kan naik ya harusnya ya. Iya. Cuman Dengan yang naiknya tahu. industrinya ya. Ya, benar. Cewek-cewek sekarang juga pengen Ya sih daripada kayaknya. beli di luar, Mm-mm. ya gimana? Ya Iya. mendingan kita ada yang bikin gitu. Mm-mm. Ya itu. Makanya banyak banget ya sebenarnya Indo celah. kayak masih ketinggalan nggak sih? Iya, Ngerti masih nggak masih sih? ketinggalan. Sama Thailand aja kayaknya jauh banget. Oh ya, loh. Thailand jauh Maksudnya sih. dalam hal ini ya, iya nggak sih? Sebenarnya mungkin bukannya gap yang bikin jauh karena apa ya? Kita udah terlalu lama sistem pertandingannya nggak berubah. Daftar on the spot yang kayak gitu-gitu sih. Iya, karena memang makanya nggak bisa disamain, Indonesia ini banyak banget penduduknya, Iya gitu sih. kan. Jadi susah dan maaf ngomong ya, orang Indonesia Teknologi mah ngegampangin, tau nggak? Ngegampangin. Kalau di luar itu ya, dari dari ratusan peserta yang daftar online tuh paling cuma 1, 2, paling banyak 3. Yang on the spot. on the spot. terbalik. Yang lain tuh online semua. Iya, dari Oh, web iya itu semua. dia berarti. Kalau di sini kan kebalikannya, Bro. Kan dia ngeliat Datang-datang kucuk-kucuk. Iya. Ngantri gitu kan. Cuman ya untuk merubah itu semua polanya kayaknya harus. susah gitu. Harus bener-bener serempak. Dan Indonesia nih nggak bisa serempak, Bro. Orang tuh punya egonya Udah masing-masing. terbagi gengnya. Bro. Iya. Jadi apa namanya? Udah ngerasa tuh kayak Dia yang paling benar. Gitu. iya ya, contoh nih federasi yang kemarin nih ya kan. Apa tuh? Ya, ketika gua belum ngomong, belum Yang ngomong mana di nih? Gua yang Iya, federasi gua yang bingung. kemarin, Bro, yang Oh, Adira. internasional. Iya, Adira. Sebut saja Adira gitu kan. Sebelum gua ngomong di podcast, ibaratnya gua punya inisiatif deh untuk ngegedein bareng, bawa bareng. Nggak ada yang tertarik sama itu, Bro. Nah, ketika naik ke podcast ya kan, ya ibaratnya orang tahu itu federasi itu apa namanya udah bisa dibilang di sini mau di develop sama gua ya kan, ya orang itu jadi nggak mau Gak mau apa? ke situ. Dia ngerasa gua aja yang jalanin deh gitu. Jadi Oh ini ada isu baru nih ceritanya. Gue iya, nggak tahu nih kayaknya. iya ada. Jadi Oh. apa namanya? Ketika belum ada yang ngomong orang Indonesia, nggak ada yang peduli, Bro. Oke. Tapi ketika Satu orang cuap-cuap iya, langsung ketika gue semua cuap-cuap gitu kan, wah gue juga punya duit, gue juga ini, gue juga begini, gue juga gitu. Oh. Tai lah, lu sebelum ini lu diem Kemana aja aja, anjir, ya kan? iya. Kemana Giliran aja. kita udah ngomongin, giliran kita udah Kasih udah up, konsep atau iya, apa ke gitu. permukaan tiba-tiba lu Semua ngerecokin gitu, ngerecokin di sono. Sekarang giliran lu untuk keluar dari awal Susah, duit nggak nggak mau Nah, ini gitu. dia, Terus konsepnya duit lu? nih. Kenapa? Duit lu nganyut dong. Enggak lah, kan Oh, belum keluar. belum keluar. Gitu. Yang Enggak apa-apa penting juga gitu, sih, bro. utuh juga duit gua. Iya. Tapi kalau Ayo dong, Mas iya, Berarti Andi ada ada itu. ada hikmahnya bisa. Kenapa Harusnya nggak ambil gerak nih. ini yang lain ya, Bon? banyak kok federasi kan, makanya gue bilang banyak, ada Global Classic, ada NPC, ada PCA, banyak Jadi kayak federasi. maksudnya jadi orang kita orang atlet kita nih rame-rame keluar nih tanding. Ya orang luar aja kesini coba. Bisa Nah, juga. Kan bisa maksudnya juga. tadinya kan harusnya ya atlet kita nggak kalah loh. Woi, maksudnya Oh, iya. atlet kita bagus woi gitu kan. Mm-mm. Tapi kita kan lebih ya karena kita di lokal kita begitu semuanya Iya. gila-gila berangkat keluar Iya, gitu kan. Indonesia tuh penyakitnya cuma itu, Bro. Apalagi ada ibaratnya senior-senior yang songongnya dalam arti kata ngerasa dia senior, udah tahu ini federasi udah mau di manage sama nih orang, gitu kan. Nih orang juga nggak pernah gimana sama dia. Dia nggak mau, Bro, ngomong sama kita tuh nggak mau. Langsung potong kompas ke
presidennya lah ibaratnya. Nah salahnya presidennya itu juga ngeladenin. Itu lucunya gitu. Buat apa ada menteri kalau semuanya tuh langsung ke presiden, ngerti kan maksud gua? Iya gitu. Harusnya tuh ketika ada yang potong Kompas langsung ke presiden, lu ngomong dulu sama Confirm menteri. dulu. Iya. Menteri dong. Gitu. Dan senior kayak gitu tuh nggak mau dipegang. Canggih siapa sih Canggih? Padahal lu juga nobody anjir. Gitu. Ya kan? Lu pernah Gue juga kayak penasaran gue jadinya nih. Iya, lu ya makanya gue bilang lu pernah apa sih? Lu pernah apa ngibarin bendera Iya. Indonesia? Gue juga Bukan pernah diciduk anjir. gitu. Iya, gue juga pernah gitu. Dan jadi jangan ketika lu apa namanya ngerasa lu senior atau Masih nggak senioritas diajak, banget ya. iya kan nggak diajak atau siapa. Ya lu berani nggak ngeluarin inisiatif? Sumpah, Bro. Nggak akan ada namanya perubahan kalau nggak ada namanya inisiator. Iyalah. Itu Maka doang. itu. Gitu. Siapa yang mau Iya. Speak up. Iya. tusin gitu loh. Gitu. Jedar gitu kan, maju kita. Tinggal lu pilih federasi baru aja udah. Iyalah. Ya, maaf ngomong bro, kita punya duit, kita bisa pilih atlet kita main di mana aja kok. Kan Iya, gitu. betul. Kalau kita nggak punya duit, baru kita begging sama dia. Gue main dong, atlet gue main di sini dong, di sini dong. Kita punya duit kok. Di sini dia nggak beres ya udah pindahin aja Global Classic, selesai. Global Classic terbuka, ya udah terbuka gitu. Nggak terbuka juga ada PCA, ada NPC, gampang itu. Banyak. Iya, nggak masalah kalau masalah itu. Apalagi di luar juga standarisasi udah sama ya. Sama kan ujung-ujungnya kan lini-lininya kan malah Gengsi. yang lain Global Classic, NPC, PCA malah kayak FVB. Iya lebih gengsi Lebih ya. gengsi. Ini ya itulah pertanyaan gue sama Abul kan waktu itu. Iya. Kenapa lo memilih Adira? Iya awalnya kan gitu bro Gue konsep. disuruh gak sih sama orang Adira? Iya konsep. Ini bukan Adira ini. Konsepnya kan dulu kan awal kan gue main di situ ya kan ketemu terus dia bilang untuk apa namanya untuk mainnya di sini ramein di sini awalnya kan di situ. Ya justru untuk pertama kali lu nongol aja gue sebenarnya kaget bro. Mm-mm. Kok kenapa ini gitu? Iya awalnya kan sorry bro makanya gue udah bilang gue kenapa gue bisa sekeras ini se-outlaw ini berarti sebodoh amatan ini karena gue banyak dikecewain sama orang bro. Iya. Itu jadi ketika gue main ke sana dia ngomong dia meeting 1 kali 2 kali oke gue gedein deh federasi lo gue gedein kita gedein bareng-bareng gitu kan bikin event ya kan nanti kita bikin event ya apa namanya Indonesia International Championship Oktober gue udah nyiapin duit tuh. Gue udah nyiapin duit cepet sampai 200. Ya ibaratnya kayak asal keluar lah seandainya ini event rame duit gue. Utuh, nggak ngomong untung, utuh lah. Seandainya ini event sepi, gue keluar segini lah. Ibaratnya gue udah siap ngeluarin Udah siap. itu. Tiba-tiba pas rame banyak yang apa namanya DM juga. Tiba-tiba, oh lu bisa langsung ke internasionalnya, lu bisa langsung. Lu nggak ikut sama yang tim Indonesia juga nggak apa-apa. Ya terus apa gunanya? Apa pengprofnya ibaratnya gitu. Kalau lu semua bisa langsung ke pusat, ya kan lu gunanya gua apa? Badut kan masalahnya gitu. Gua cuma minta sebenarnya itu doang. Nah, dia nggak komit, nggak sesuai sama visi misi awal. Mungkin dia cuma butuh sales aja mungkin sebenarnya. Iya, sales aja kan digaji, Bro. Oh iya. Kan iya. gua kan kagak. Dia butuh sales, ya kan? Sales ini yang belanja ke dia, beli ke dia, Mungkin salesnya promosiin. sales UNICEF. Nah, Kan kemanusiaan. iya makanya itu nggak bisa kalau seandainya semua bisa masuk langsung ke internasionalnya ke presidennya langsung Buat apa? buat apa lo suruh gua minta bantuan kita orang lokal Indonesia untuk manage lo punya federasi sebenarnya itu konsep dari awal Lucu juga meeting ya sampai di lapangannya itu beda gitu Karena makanya emang gue denger itu federasi emang belum ada siapa-siapa. Maksudnya emang kurang menarik sepertinya gitu. memang loh. karena goalsnya kan bukan ke Olimpiade. Iya betul. Gitu, ya. Maksudnya kalau lu kan awalnya kan lu mau nge-grab atlet kita tanding di luar. Untuk belajar tanding. Nah, ternyata alasan lu kan untuk belajar tanding Ya. bukan untuk titel yang Ya, itu kan. Nah, itu masuk alasan itu. Ah. Gue pikir kalau lu mau kayak adu gengsi gitu. Nah, itu kalau lu mau adu gengsi tapi milih itu gitu loh. Enggak ya ternyata bukan. Ya benar, tapi kan jalan Allah kan beda. Gue disuruh langsung, udah lu langsung aja ke FBB lah, kan gitu Nah, kan? iya, itu dia. Ya udah ntar April gue tetap jalan sama PT gue. April gue tetap jalan, tapi di Global Classic Malaysia. Itu Global Classic itu FBB. Gitu. Itu kan dia terbuka.
Nah makanya kalau dia ada nanti ada omongan dari Global Classic, dari PCA atau NPC, mau nggak gedein di Indonesia begini gitu kan? Gue ngelihat syarat ketentuannya dulu. Kalau seandainya ada yang abu-abu, pasal abu-abu, mendingan nggak usah lah. Gue nggak usah terlibat sama itu. Yang penting gue biayain, berangkatin aja beberapa atlet ke sana. Gitu. Jadi gue nggak perlu berantem untuk ngurus federasinya. Nggak ada untungnya juga, bro. Ini kan sebenarnya bisnis yang non profit. Federasi itu. Iya, federasi itu. Orang cuma mau bantu doang kok anak-anak Indonesia biar nggak bego gitu. Sumpah lo tanding di Indonesia itu bego, lo begitu-begitu dong. Pas lo lihat keluar, lah beda ya. Beda. Kelas gua apa ya? Lah nggak ada nih. Di beginner, di ini nih nggak ada nih gitu. Intinya tuh cuma begitu doang. Tapi kan udah ada yang memulai pertandingan seperti itu. Udah. Cuman kan tetap aja bro, visi misinya tuh beda. Bukan mencerdaskan. Kalau gua mah pure untuk kecerdasin orang. Gitu. Biar ibaratnya tahu lah. Lu kayak orang Dikbud ya berarti ya. Dikbud enggak lah. Kan mencerdaskan. Enggak, ibaratnya sedekah Mencerdaskan orang diet. Sedekah jalur fitness gua mah. Oh ya. Udah berapa menit, Bon? Udah 1 jam. Wah, yang bener pun. Itu udah tulisannya. Lah ini kalau kita ngomongin hal-hal yang nggak boleh keluar di jangan. medsos, Besok. bisa 3 jam, 4 jam, bisa 5 jam loh. Jangan. Saya masih suka nge-like Instagram. Oh. Iya. Aku nggak di-like lagi. Iya. Ya itulah. Mau gimana, lanjut lagi apa gimana nih? Hah? Ya udahlah closing kalau ini nggak ada lagi. Lu mau ngomongin apa? Ya kan sebenarnya sisi yang Oh ini banyak nih. Ini masuk on cam sebenarnya waktu Aji ngundang Jevan Van, gue tuh bilang sama Aji gue nggak terbiasa ngomong sama lawan jenis. Hah? Langsung Iya. iya. Itu tuker aja. langsung Gue mau di situ tuh. langsung head to head gitu ya. Gue nggak terbiasa gitu kan. Oh. Gue nggak terbiasa gitu. Lu Islami banget ya? Nggak Islami banget anjir. Gue bangsat juga sama. Tapi kalau ngomong masalah chat ya kan, masalah chat, gue lancar. Gue terus terang ketika lu ngundang siapa lagi undang, ayo Jevan Van yuk. Ngomongin apa gitu kan, oke ngomongin Profus gitu kan, ngomongin suplemen, terus apa gitu kan, karena satu gue nggak biasa ngomong langsung sama ini dan gue beberapa kali emang komunikasi seru sama Jevan Van, tapi itu yang nggak bisa dikonsumsi sama publik. Kalau dikonsumsi sama publik ya kan gonjang-ganjing semua gitu. Karena kita asik sebenarnya bro, kita asik ngomongnya, jadi ya memang ya ngomong apa lagi anjir kan gitu. Cuman kan Aji ini kan sangat ngefans sama Jevan Van. Oh iya Ci. Undang aja. Gue ketemu gitu. di itu dulu, kita satu live ya Ci, di pertandingan di Bogor. Oh iya. Bukan lagi nimbang badan. Hah? Itu Iya. apa sih namanya? Mister Indonesia ya? Yang buat di Pakansari kan nimbangnya di hotel apa tuh? Oh iya. Iya. Tuh Jevan Van aja lupa. Iya lupa. Lu karena lu bukan terlalu itu standar bro buat dia. Liftnya kan kecil, gua kan aduh. Masuk ada fan gitu. Tuh baru ingat ya Ci. iya. Tuh baru ingat. Ya Lu terlalu standar, lu terlalu gampang dilupain bro. Iya, mungkin kurang gede gua. Kalau lebih gede lagi tuh lebih geli ya. Itu deh guys, itu udah 1 jam nih kita ngobrol sama Jevan Van. Sebenarnya banyak sih dari sisi yang lain, cuman nanti terlalu banyak sensor ya sepertinya. Daripada isinya cuma Nggak tati bisa itu didengerin. tati. Iya, tadi itu dengerin apa? Tadi aja gua ngomong nggak ada isu yang gua nggak ngerti sebenarnya. Jadi gua Jadi ngerti kan? Jadi gua main Dengerin aja handphone lah. aja. Jadi itu guys ya pesannya. Circle-nya sebenarnya kecil. Dia salah ya? Dia lagi. Maksudnya gitu. pesannya adalah ini kayak cewek atau wanita sebenarnya untuk berprestasi di apa sih olahraga bodybuilding ya bisa, dan Indonesia juga ternyata punya juaranya. Cuman dan sulit regulasinya. Tapi ada beberapa yang udah FBB Pro ya. Iya. Ada tuh yang kecil. Siapa yang kecil? Enggak. Oh, bukan bro. Maksudnya yang duluan. Sorry, yang duluan. Oh iya. Yang duluan IBB. Intinya sih sebenarnya gini. Ada banyak. Sebenarnya sih intinya kan banyak. Cuman kecil-kecil semua bro. Iya, cuman kalau kita ngebenahin ini untuk Indonesia ini terlalu ribet. Oh, iya. Gampangnya ya atlet-atlet woman fitness kita terbangin aja keluar.
nggak seberapa dan nggak ribet kan. Itu maksudnya. Keluarin 8.000, 9.000 ceban bisa keluar gitu kan. Daripada kita ubek-ubek di sini mainin regulasi lah, mainin ke pemerintah lah, apalah belum Iya, tentu. ribet. Belum lagi kayak nanti ketemu orang-orang yang senior kampret tuh. Yang kita lagi berjuang tiba-tiba di tengah-tengah, gue nggak mau kalau dia ini, gue nggak mau gitu kan. Itu kan kampret sebenarnya. Siapa sih bro emang? Ya udahlah. Mendingan keluar duit, terbangin keluar, selesai, foto-foto beres sudah gitu. Oke guys, itu dia. Kalau kalian suka video ini, kalian like, kalian komen. Jangan lupa di add Instagramnya Nyala siapa sih? Nila. Nila. Bener. Nyala-nyala. Nila. Sama Naila. Naila. Tuh salah, lo salah. Naila Liu. Naila Liu. Fit Liu. Iya, ini kalau Ya, mau itulah lihat pokoknya. Cheven itu mirip dia kayak di filmnya Andila, bro. Kan ada yang pendekar Raja Wali. Kan? Bibilung. Bibilung. Iya, Ini dia Bibilung. nih. Cuman Yokonya nggak buntung. Oh iya. Berarti Civen Bibilungnya kita nih. Bibilungnya Hendra ya. Oke guys. Oke. Thank you dan see you in next Strongcast Strongman Podcast. Ciao.